Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, guys. Ketemu kembali dengan perkuliahan online kita, yaitu analisa struktur 2 ya. Baik, eh, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai saja. Oke, jadi materi bahasan kita hari ini adalah eh, persamaan 3 momen. Oke, jadi persamaan 3 momen ini adalah salah satu metode klasik untuk menghitung respon struktur ya, khususnya momen yang terjadi pada ujung-ujung balok kita, pada balok menerus kita. Jadi yang tentu saja metode ini adalah metode untuk menghitung struktur statis tak tentu. Oke, struktur statis tak tentu. Jadi beberapa metode yang sudah kita jelaskan sebelumnya di atas sebelumnya adalah, pertama tentu saja adalah yang paling terkenal adalah metode cross. Yang kedua adalah persamaan self deflection. Terus yang ketiga adalah, ini bahasan terakhir kita, adalah persamaan 3 momen, atau persamaan 3 momen ini kita sebut juga kadang-kadang dengan istilah dalil 3 momen. Kita sebut juga metode Clapeyron. Oke, metode Clapeyron. Oke, ini ditemukan oleh Clapeyron tahun 1857. Oke. Nah, persamaan 3 momen ini sebenarnya adalah dia diturunkan dari hubungan antara momen-momen lentur di 3 tumpuan yang berurutan. Jadi di sini kata kuncinya adalah hubungan antara momen lentur di 3 tumpuan yang berurutan, yaitu ada MA, MB, dan MC. Persamaan kita turunkan dari hubungan kontinuitas kurva elastik. Seperti ini. Jadi ada 3 tumpuan yang berurutan tadi. Ini adalah tumpuan A, tumpuan B, dan tumpuan C. Misalkan di tumpuan A itu mengalami penurunan ya, sebesar HA, dan titik tumpuan C mengalami penurunan yang kita sebut HC. Oke. Akan terbentuk yang namanya kurva elastik ya, dari A aksen, B, dan C aksen. Dari sini kita bisa lihat ada garis singgung yang terbentuk, yaitu garis A1 C1. Jadi batang ini, kalau AB dan BC ini punya L yang kita sebut L1, punya EI juga, yaitu adalah modulus elastisitas dan inersia. BC ini adalah kita punya L2 dan EI. Oke. Nah, sekarang dengan menggunakan persamaan kesetimbangan, bukan persamaan kesebangunan ya, kita memperbandingkan saja A1, jadi tinggi ini, berbanding L1 ini. Oke. Itu sama dengan C1 berbanding L2. Ini adalah persamaan kesebangunan dari segitiga kita yang terbentuk. Oke. Nantinya kita akan menghitung HA1 itu adalah HA dikurangi dengan A aksen A1. Nanti kita lihat. Baik. Ini contoh bagaimana diagram momen tumpuan sederhana. Ini untuk beban, asumsi kita masih beban terbagi rata ya, seperti ini. Di mana A1 yang besar ini adalah luas penampangnya. Bukan luas penampangnya, luas bidang momen. A2 adalah luas bidang momen pada batang BC. A1 adalah luas bidang momen pada batang AB. Dan di sini punya yang namanya A1 kecil. A1 kecil itu adalah jarak dari titik berat ke tepi terluar, A1. Sedangkan A2 adalah jarak dari titik berat penampang A2 ke titik terdekat, yaitu titik C. Oke. Itu untuk diagram momen pada tumpuan sederhana. Sekarang bagaimana diagram momen pada tumpuan jepit? Nah, kalau tumpuan jepit kan otomatis punya yang namanya momen di A, punya namanya momen di B, dan punya momen di C. Oke. Di sini kita akan bentuk beberapa luas area seperti A3, A4, A5, dan A6
yang terbentuk dari segitiga-segitiga. Kenapa segitiga? Karena yang kita tahu di sini ada segitiga, ada lingkaran, ada segi 4, itu kita bisa tahu titik beratnya di mana. Oke, contoh A3. A3 ini tentu saja titik beratnya adalah L1 per 3. A4 punya juga titik berat, ya. A5 punya. Nah, kalau untuk A4 ini bisa jadi kita akan buat lagi di sini. Kita bikin seperti ini, kita garis lagi di sini, nanti terbentuk A4A, A4B. A5 juga akan terbentuk A5A, A5B. Jadi kita tahu posisi titik beratnya. Jadi sedapat mungkin kita akan bentuk segitiga adalah segitiga siku-siku. Oke. Nah, bila kita tinjau pada satu bentang, kita akan memposisikan antara momen terjepit dengan momen sendi roll atau bentang sederhana. Seperti ini. Jadi misalkan ada beban seperti ini, ada bentang AB, ya, ada beban titik seperti ini. Maka bagaimana bentuk hasilnya? Oke, untuk tumpuan terjepit seperti ini. Di sini ada MA, di sini ada MB. Luas areanya akan seperti ini pasti. Oke. Terus untuk tumpuan sendinya akan terbentuk seperti ini. Hasil superposisinya, oke. Jadi ini tumpuan ininya seperti ini. Ini untuk tumpuan jepitnya kayak gini, ini MA MB ya, seperti ini. Sedangkan untuk tumpuan sederhananya adalah ini. Maka superposisi dari dua bentang ini, dua bentuk ini, sendi roll dan momen ini akan seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan menurunkan persamaannya. AA1 berbanding L1 sama dengan CC1 berbanding L2. Ini adalah persamaan yang kita dapatkan tadi di awal. Sedangkan AA1 itu tadi adalah HA dikurang A1 A aksen. Jadi AA1 kita lihat di sini, AA1 adalah HA dikurang A1 A aksen. Oke. Baik. Ini yang dimaksud ini. HA dikurang. Jadi A1 A aksen itu adalah lendutan di A aksen dari garis singgung di B. Sehingga kita akan dapat menurunkan ini adalah lendutan ya. Kita katakan di sini kan lendutan nih. Nah, ini kita dapatkan dari metode momen area untuk menghitung lendutan ini. HA dikurang 1 per EI1, A1 dikali A1 tambah 1/3 A3 kali L1 ditambah 2/3 A4 kali R1. A-nya adalah jarak dari titik berat, A1-nya adalah luasannya. Baik, nanti kita akan hitung bagaimana menghitung luasannya di depan. HA dikurang 1 per EI1, A1 dikali dengan A1 ini, kita akan dapatkan persamaannya adalah persamaan 2 seperti ini. Oke. Itu untuk kita menurunkan dari AA1 berbanding L1 sama dengan CC1 berbanding L2. Oke, sekarang kita akan dapatkan persamaan 3 dari kita turunkan dari CC1 sama dengan C1 C aksen dikurang HC. Sama tadi. Ini. Oke. Jadi CC1 sama dengan C1C dikurang HC. Ya. Nah, kita akan dapatkan persamaan 3. Persamaan 2 dan persamaan 3, ini persamaan 3, ini persamaan 2, kita substitusi ke persamaan 1. Ini. Sehingga kita akan mendapatkan persamaan seperti ini. Kita substitusi, kemudian dari persamaan ini kita akan mengalihkan dengan nilai 6E. Sehingga E-nya akan hilang ya. Seperti ini. Nah, ini. Setelah kita kalikan dengan 6E, hasilnya akan seperti ini. MA dikali L1 per I1 ditambah 2MB, L1 per I1 tambah L2 per I2 ditambah MC dikali L2 per I2. Nah, 6EHA dan 6EHC ini adalah kalau lendutannya sama dengan 0, tidak ada penurunan pada tumpuan, maka persamaan yang ada sisa ini. 6A1A1 ini per L1 I1 dikurang 6A2A2 per L2 I2. Oke, ini adalah persamaan, bukan persamaan slope deflection tapi persamaan
Clapeyron. Jadi ini adalah metode Clapeyron. Saya copy dulu. Oke, itu adalah persamaan Clapeyron. Jadi ini adalah persamaan Clapeyron yang akan kita pakai nantinya. Jadi kita akan menghitung struktur balok menerus statis tak tentu dengan menggunakan metode Clapeyron, maka kita hanya akan menggunakan 3 persamaan dasar ini. Persamaan ini MA L1 per I1 ditambah 2MB L1 per I1 tambah L2 per I2 ditambah MC L2 per I2 sama dengan minus 6A1 per L1 I1 dikurang 6A2 per L2 I2. Oke. Baik. Kita coba akan meninjau ke contoh soal. Bagaimana contoh soal dari metode Clapeyron ini. Nih, kira-kira contoh soal seperti ini nanti saya akan bahas di video berikutnya. Baik, terima kasih.